Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak di Bimbingan dan Konseling. Di Bimbingan dan Konseling ini, kita akan membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan kita. Tidak lupa pula, tujuan dari bimbingan konseling ini adalah membantu menyelesaikan permasalahan kita sekaligus mengoptimalkan potensi terbaik dari dalam diri kita. Maka dari itu, jangan sampai terlewat ya materi-materinya. Oke. Baik anak-anak, materi hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar dan berprestasi. Hal ini penting, apalagi dalam kondisi kita seperti sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 dan juga program pembelajaran daring atau online yang berasal dari rumah, maka penting kiranya siswa untuk bisa terus termotivasi ketika belajar dan juga tetap termotivasi untuk berprestasi. Apa itu motivasi? Kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Motivasi berasal dari akar kata motif yang artinya dorongan. Dorongan atau penggerak manusia untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi itu asal katanya motif. Motivasi merupakan suatu dorongan atau juga alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau membicarakan motivasi, maka itu bisa diartikan sebagai alasan seseorang melakukan sesuatu. Kalau ada motivasi ketika melakukan sesuatu itu, maka orang akan semangat. Atau dalam bahasa sederhananya, atau kita sebagai umat Islam, motivasi ini biasa disebut dengan niat. Nah, mari kita lihat contoh konkret dari motivasi tadi. Contoh yang pertama, tujuannya adalah pintar dan juga berprestasi, atau tujuannya ingin menjadi atau ingin menjabat profesi tertentu seperti dokter, guru, dan lain-lain. Maka motif yang harus muncul dalam diri adalah belajar yang rajin dan tekun untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Kalau motifnya tidak ada, hanya tujuannya saja, maka tidak akan pernah sampai untuk meraih tujuan tersebut. Atau dalam contoh lainnya, misalnya tujuannya adalah Transmart Buah Batu. Kita akan berbelanja atau menonton bioskop di Transmart Buah Batu. Maka motif yang harus muncul dalam diri adalah mandi, siap-siap, kemudian berangkat ke tempat tujuan. Kalau kita tidak mandi, tidak siap-siap, dan tidak berangkat, maka tujuan yang ingin dicapai, yaitu Transmart Buah Batu, itu tidak akan pernah sampai. Nah, ini ada salah satu quotes ya dari sebuah buku. Prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Jadi mau tidak mau, dalam kondisi apapun, kita sedang malas, ya, mungkin motivasinya sedang rendah, maka yang harus dilakukan adalah mengembalikan semangat, mengembalikan motivasi tersebut supaya kita sampai pada tujuan, yaitu salah satunya adalah berprestasi. Jadi apapun kondisinya, termasuk kondisi seperti saat sekarang, kita harus tetap semangat. Pembelajaran yang mungkin banyak keterbatasan,
dan lain sebagainya, kita harus tetap semangat. Jangan sampai patah semangat. Nah, kemudian kita akan membahas jenis-jenis motivasi. Ada 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi internal atau dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Dan juga yang kedua, ada motivasi eksternal, dorongan yang berasal dari luar diri sendiri. Jadi ada 2 hal yang mempengaruhi. Nah, jika dilihat dari kedua jenis motivasi ini, maka yang paling penting, yang paling mendukung supaya kita bisa bersemangat mencapai tujuan kita adalah motivasi internal. Karena jika secara internal sudah muncul motivasi, maka kesadaran dan tanggung jawab untuk bisa meraih dan mencapai tujuan tersebut itu sudah ada dalam diri kita, sehingga tidak sulit untuk bisa bersemangat dan memiliki motivasi untuk mencapai tujuan kita. Nah, mari kita lihat contohnya ya, supaya kita bisa lebih memahami dari jenis motivasi tadi. Yang pertama, motivasi internal ada, atau artinya motivasi internal ada, di sisi lain motivasi eksternal bisa ada bisa tidak. Tapi kata kuncinya adalah ada motivasi internal. Maka masalah apapun yang dihadapi tidak akan menghalangi kita untuk tetap belajar dan berusaha. Seperti sekarang contohnya dalam kondisi pandemi COVID-19. Pembelajaran online, kadang sinyal jelek, kadang kuota tidak ada. Kalau secara motivasi internal sudah ada, maka kita akan berusaha mencari cara apapun supaya bisa tetap mengikuti kegiatan pembelajaran. Tetapi jika motivasi internal tidak ada, mau kuota sebanyak apapun, mau jaringan sekencang apapun, ya, maka dia akan tetap malas dan tidak mau mengikuti pembelajaran. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, motivasi internal tidak ada, tetapi motivasi eksternal banyak. Bisa menonton video motivasi, bisa mendengarkan motivasi atau nasihat dari orang tua maupun guru, banyak motivasi eksternal. Nah, tapi motivasi internal tidak ada, maka yang muncul bisa saja 2 kemungkinan ya. Bisa jadi dengan banyaknya motivasi eksternal, seseorang itu bisa jadi terangkat motivasinya, tapi bisa jadi juga karena motivasi internalnya tidak ada, sehingga motivasi eksternal itu tidak mempan, tidak bisa diserap oleh diri kita. Jadi mau sampai sesering apapun dinasihatin, dikasih tahu, dimotivasi, maka dia tetap tidak akan mau berusaha dan belajar untuk mencapai tujuannya. Seperti itu ya. Nah, jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah kita harus membangun motivasi internal. Bukan berarti motivasi eksternal tidak penting, itu juga sangat penting. Tetapi yang paling pokok adalah motivasi internal kita. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa membangun motivasi internal? Mari kita lihat. Ada 3 cara membangun motivasi internal. Yang pertama, kita harus sadar dulu. Sadar bahwa hidup itu tidak hanya hari ini. Kan ada istilah tuh, pokoknya mah muda foya-foya gitu, tapi mati masuk surga, atau seperti itulah. Nah, itu adalah pikiran orang-orang yang cara berpikirnya pendek, itu hanya fokus pada hari ini. Padahal kehidupan kita tuh masih sangat panjang. Masa depan kita, khususnya kalian sebagai siswa, masih cerah.
sayang kalau disia-siakan. Sayang kalau masa belajar kalian disia-siakan, kalian tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak serius ketika belajar. Kita harus siap mempersiapkan diri untuk masa depan. Kita juga tidak akan selamanya hidup enak bersama orang tua, ya. Mohon maaf, yang mungkin sekarang kondisi orang tuanya secara perekonomian baik gitu ya. Apapun yang diinginkan diberikan oleh orang tua, yang itu kalau dibiasakan bisa menimbulkan manja, bermalas-malasan, dan tidak memikirkan masa depan. Itu jadi silahkan diusahakan mulai sekarang tidak seperti itu. Kalian harus mulai mandiri. Ketika ada apa-apa, lihat itu kita butuhkan atau enggak. Kalau tidak dibutuhkan, bisa nanti, bisa nabung dulu, baru beli sendiri kalau memang ingin, ya. Jadi seperti itu. Pertama harus sadar dulu bahwa kita tidak hanya hidup di hari ini, tapi ada masa depan yang harus diperjuangkan. Kemudian cara yang kedua adalah penegasan. Yang pertama harus tegas terhadap tujuan. Kita harus tahu dulu nih tujuan kita nanti ke depan mau jadi apa, mau jadi orang yang seperti apa. Setelah tahu tujuan tersebut, kita juga harus tegas terhadap diri kita. Jangan dimanjakan dengan hal-hal yang enak, ya, yang mudah, yang menyenangkan. Main game kan enak ya, mudah, menyenangkan. Main sosmed juga, main TikTok dan lain sebagainya, ya, mungkin itu enak dan menyenangkan gitu. Tapi kalau terlalu terpaku pada hal-hal itu, tidak men-challenge diri kita, maka kita tidak akan bertumbuh dan berkembang. Maka kita harus tegas terhadap diri kita. Dan cara yang ketiga yaitu mantapkan diri kita, yakinkan diri kita terhadap tujuan tadi, supaya apapun yang kita lakukan tidak keluar dari jalur tersebut. Dan tidak lupa pula, selain berusaha untuk mencapai tujuan, kita juga harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita usahakan, selalu berada dalam keridhaan dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada salah satu kata-kata di tokoh film ya. Kata-katanya itu, Brothers, what we do in life echoes in eternity. So, ya mungkin ada yang lebih jago bahasa Inggrisnya ya. Tapi maksudnya adalah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu akan bergema dalam keabadian. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, meskipun hasilnya gagal, tetapi proseslah yang menentukan, usaha kita yang menentukan. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Usaha kita akan selalu bernilai. Apalagi dalam Islam, selalu dinilai, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan putus asa. Ketika menemukan kegagalan, maka kita coba lagi berusaha supaya bisa meraih kesuksesan di masa depan. Jadi, kalau membahas tentang motivasi belajar dan berprestasi, pertanyaannya adalah, niat nggak sih kita belajar? Kita belajar ini untuk siapa? Terus, ada nggak motivasi dalam diri kita untuk tetap belajar meskipun kondisinya seperti sekarang ini? Kan kalau dipikir-pikir, orang tua sudah mengeluarkan biaya untuk supaya kita bisa bersekolah, tapi kita tanya dalam diri kita, di tengah pengorbanan orang tua, kita sudah benar-benar nggak belajarnya? Sudah termotivasi tidak? Silahkan tanyakan pada diri kalian masing-masing ya. Motivasi berkaitan dengan hal-hal ini ya, yang mungkin sudah Bapak jelaskan tadi. Ada goals, tujuan, attitude, perilaku kita untuk bisa mencapai goals tadi. Kemudian kesuksesan yang akan menjadi hasil akhir, performance gitu ya. Bagaimana kita melatih diri kita
bagaimana kita mengembangkan diri kita. Support juga dibutuhkan dari orang-orang terdekat, orang tua, saudara, teman-teman, dan lain sebagainya. Dan juga ada ide-ide, kreativitas kita supaya kita tadi bisa mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Ini dia tips meningkatkan motivasi belajar, ada 4 poin. Yang pertama, menentukan pencapaian atau target kita. Itu tujuannya seperti apa. Yang kedua, membuat rencana harian. Bisa juga dibikin planningnya per hari. Misalnya hari ini saya harus memahami materi apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya beri hadiah terhadap diri sendiri, ya. Hadiahnya bebas, apapun yang diinginkan yang bisa membuat semakin termotivasi. Boleh beli makanan yang enak, beli barang yang memang lagi diinginkan, ya. Itu sebagai hadiah atas usaha yang sudah dilakukan. Jadi jangan belum apa-apa udah pengen hadiah dan lain sebagainya, ya. Jadi harus usaha dulu baru beri hadiah terhadap diri sendiri. Dan terakhir, nomor 4 ngena banget tadi, itu bergaul dengan orang yang tepat. Kalau bergaul dengan orang yang tepat, orang yang motivasi belajarnya tinggi, maka kita akan terbawa positif. Tapi kalau bergaul dengan orang yang motivasi belajarnya rendah, lebih fokus pada main game, pada main dan lain sebagainya, maka kita akan terbawa. Mungkin bisa dibilang, Pak, insya Allah saya mah kuat, gak akan terbawa. Lambat laun akan terbawa ke sana. Makanya bergaul dengan orang yang tepat ini sangat penting untuk dapat meningkatkan motivasi belajar kita. Terakhir, setelah semua yang Bapak sampaikan tadi mengenai motivasi belajar, maka silahkan semuanya Bapak serahkan terhadap diri kalian. Karena ini adalah hidup kalian, maka kalianlah yang menentukan nanti kedepannya akan seperti apa. Bapak hanya sebagai perantara untuk bisa memberikan salah satunya, ya, motivasi eksternal terhadap kalian. Sisanya motivasi internal kalianlah yang menentukan segalanya. Tugas Bapak hanya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan terhadap kalian. Dan sebagai penutup, ini adalah salah satu perkataan dari Imam Syafi'i, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, bermalas-malasan, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi orang yang bodoh karena tidak mau belajar, karena hidupnya cenderung foya-foya dan lain sebagainya, maka dia akan terhina oleh kebodohannya sendiri. Maka dari itu, silahkan kalian refleksi diri, berkaca. Sekarang peran kalian adalah sebagai seorang pelajar, maka tugas utamanya adalah belajar. Hal-hal lain yang ada di luar itu, kalau mendukung silahkan dilakukan, kalau tidak lebih baik dijauhi terlebih dahulu. Sekian penyampaian materi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.